Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengkonfigurasikan static routing yang melibatkan 3 router sekaligus dengan topologi seperti yang terdapat di gambar. Di gambar terlihat bahwa ada 3 router yang bekerja secara bersamaan dengan topologi seperti di depan. Sini terlihat router 1 dengan disambung melalui gig 01 ini dengan IP 10.10.10.1 disambung ke router 2 dengan gig 01 ini dengan IP 10.10.2. Kemudian di sini supaya gampang saya tandai network ini adalah network yang berwarna merah. Nah, kemudian router 2 tersambung ke router 3, router kanan dengan IP 20.20.20.21 di router 2 ini melalui gig 02. Lantas kemudian disambung ke router 3 melalui gig 01 dengan IP 20.20.22. Yang kemudian saya tandai network ini adalah network yang berwarna ungu. Lantas kemudian masing-masing router tersambung ke PC di bawah dengan network address-nya adalah 192 untuk router 1, 192.168.1.0, dan ini router 1 ini memiliki IP 1.1.1. Nah, kemudian router 2, router yang tengah ini memiliki satu buah komputer di bawah dengan IP network address-nya adalah 172.168.1.0, dan untuk router satunya ini IP-nya adalah 172.168.1.1. Kemudian ditandai oleh network yang berwarna biru. Kalau tadi yang warna hijau. Dan yang terakhir router yang ketiga, router yang paling kanan ini tersambung ke PC yang terakhir dengan alamat IP routernya adalah 100.100.101, sehingga nanti network address-nya ini adalah 100.100.100.0. Kemudian saya tandai dengan network yang berwarna kuning. Nah, masing-masing jaringan ini pada kondisi awal berdiri sendiri. Mereka tidak dapat saling berkomunikasi satu sama lain kecuali antar networknya masing-masing. Si PC 0 dia bisa menghubungi si router 1 karena dia tergabung ke router jaringan network yang berwarna hijau. Kemudian di PC 1 dia bisa menghubungi router 2 ini, router tengah, karena dia masih dalam satu jaringan. Begitupun juga si PC 2 hanya bisa menghubungi router 2. Router 3 ini, router kanan, karena dia masih tergabung dalam satu jaringan. Begitupun antar router. Router 1 dia hanya bisa menghubungi router 2 saja karena masih dalam satu jaringan merah ini. Begitupun juga router 2 dia hanya bisa menghubungi router 3 saja. Nah, kondisi seperti ini artinya si router kiri, si router 1 ini dia tidak bisa menghubungi router yang paling kanan. Nah, masing-masing router juga tidak dapat saling terhubung, apalagi PC yang ada di bawahnya. Nah, dengan kondisi seperti ini kita akan memberikan solusi bagaimana ke masing-masing jaringan ini dapat saling terhubung, yaitu dengan menggunakan static routing yang pada video sebelumnya hanya melibatkan 2 router. Nah, sekarang kita melibatkan 3 router. Nah, sama seperti yang pada video selanjutnya, pada video sebelumnya, bahwa untuk static routing ini rumusnya hanya ini ya, IP spasi route spasi network tujuan, spasi netmasknya, kemudian spasi IP router tujuan. IP router yang akan dihubungi berikutnya. Nah, artinya di sini terlihat jelas bahwa kita perhatikan router 1 ini, konfigurasi untuk router 1, router yang paling kiri. Nah, di sini terlihat bahwa router yang paling kiri ini dia hanya bisa menghubungi di jaringan merah dan di jaringan hijau. Nah,
Saya ulangi ya, router kiri ini, router 1 ini dia hanya bisa menghubungi sesama jaringan merah dan sesama jaringan hijau ini. Makanya untuk static routingnya dia akan dirutingkan, dirutekan ke jaringan biru yang bawah ini, dan ke jaringan kuning yang di sebelah kanan ini, dan ke jaringan ungu yang di atas ini. Ya, sekali lagi, si router 1 ini dengan kondisi sekarang dia hanya bisa saling menghubungi sesama jaringan yang tergabung saja di router satunya. Dalam hal ini yaitu adalah si jaringan merah dan si jaringan hijau. Maka untuk static routing di router 1 kita berikan 3 perintah rute sekaligus. Nah, yang pertama adalah ke jaringan yang biru yang bawah ini, kemudian ke jaringan yang kuning yang bawah ini, dan ke jaringan yang ungu. Nah, lihat, kita coba lihat rumusnya, lihat. IP spasi route spasi network tujuan. Nah, network tujuan kan ini nih. Kita coba bahas yang baris pertama dulu. Network tujuannya kan berarti ke yang biru alias 172.168.1.0 ya. Maka network tujuannya ini 172.168.1.0. Kemudian netmask sama ya. Kita tidak perlu bahas 255 semua ya. 255.255.0 dan IP router tujuannya. Nah, untuk bisa menghubungi si jaringan biru ya, untuk bisa menghubungi si jaringan biru ini, si router 1 harus melewati router tujuannya ini, yaitu 10.10.10.2 IP router tujuan. Nah, saya ulangi. Jadi baris yang pertama adalah IP spasi route, kemudian 172.168.1.0 itu adalah network tujuannya adalah ke jaringan biru. Nah, kemudian 255 itu netmask ya, saya tidak perlu bahas. Dan berikutnya adalah si router 1 ini untuk bisa menghubungi jaringan biru di bawah ini, dia mau tidak mau harus melewati router 2 dengan alamat IP-nya adalah 10.10.10.2. Nah, ini 10.10.10.2. Nah, gitu ya. Saya gambarkan supaya lebih ini diedit. Nah, sorry. Oke. Saya ulangi. Nah, ini adalah network address tujuan alias si biru ini. Ya, kemudian 255 saya tidak perlu bahas. Dan untuk bisa menghubungi si biru ini, si router 1 dia harus melewati dulu router 2, router tengah ini, yang kita tahu alamat IP-nya adalah 10.10.10.2. Maka 10.10.2 itu adalah ini. Nah, seperti itu ya. Itu adalah untuk routing yang pertama antara router 1 supaya bisa menghubungi router biru ini, jaringan biru ini. Kemudian yang kedua, baris yang kedua adalah IP route 100.100.101. Nah, ini dari router 1 supaya bisa menghubungi semua komputer yang ada di jaringan yang berwarna kuning ini. Nah, di sini memang digambarkan hanya satu komputer ya, bisa banyak komputernya. Supaya lebih gampang pemahamannya, saya simbolkan saja satu buah komputer. Lantas kemudian 255 juga sama. Nah, ini juga sama. 10.10.10.2 itu adalah untuk bisa paket menghubungi dari router 1 tujuannya adalah ke router atau ke jaringan merah, si jaringan kuning, saya ulangi. Untuk bisa paket terkirim dari router 1 ke jaringan kuning, nah, si router 1 mau tidak mau harus selalu melewati 10.10.10.2. Nah, jadi 10.10.2 itu adalah ini. Nah, si router 1 dia mau tidak mau harus melewati 10.10.2 di router 2. Nah, itu yang
ke baris yang kedua. Baris yang ketiga pun sama. Nah, karena baris yang ketiga ini adalah untuk merutekan ke jaringan yang berwarna ungu ini. Nah, ke jaringan yang berwarna ungu ini. Nah, karena sekali lagi router 1 dia terhubung secara langsung hanya ke jaringan hijau dan hanya ke jaringan merah. Jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router 1 wajib dirutekan, wajib dikonfigurasikan static routingnya. Nah, dari anak panah ini saya ulangi ya. Baris atau bagian pertama adalah network tujuannya. Nah, karena sekali lagi si router 1 ini dia tidak terhubung langsung ke biru, dia tidak terhubung langsung ke kuning, dan dia tidak terhubung langsung ke ungu, maka dia harus dirutekan. Nah, ini 3 baris atau berutuannya, routingnya ada di 3 baris ini. Kemudian 255, 255, 255.0 itu adalah netmasknya, semua sama ya. Nah, dan IP router tujuannya adalah ini 10.10.2 karena router 1 untuk bisa menghubungi jaringan biru, untuk bisa menghubungi jaringan ungu, dan untuk bisa menghubungi jaringan kuning, dia harus selalu melewati router 2 dengan alamat IP 10.10.10.2. Makanya IP router tujuannya ini adalah 10.10.2. Nah, itu yang routing yang pertama. Lantas kemudian routing yang kedua, saya ganti warnanya, warna hijau. Nah, untuk router yang kedua, kita lihat dia terhubung secara langsung ke jaringan biru, dia terhubung secara langsung ke jaringan merah, dan dia terhubung secara langsung ke jaringan ungu. Yang tidak terhubung secara langsung dengan jaringan atau dengan router 2 itu hanya untuk jaringan hijau ini ya, dan jaringan kuning ini. Makanya routingnya juga hanya ada 2. Nah, di mana si router 2 ini dia tidak terhubung ke hijau dan dia tidak terhubung ke kuning. Makanya ini adalah router kedua hanya ada 2 perintah untuk routingnya. Yang pertama untuk network yang berwarna hijau alias 192.168.0.1.0 untuk jaringan hijau ini ya, dan kemudian 100.100.100.0 untuk terhubung ke jaringan yang kuning ini ya. Itu ya network tujuannya. Jadi si router 2 network tujuannya hanya ada 2 karena si merah, si ungu, dan si biru ini terhubung secara langsung. Tadi network tujuannya adalah network tujuan si hijau dan network tujuan si kuning. Lantas kemudian ininya sama, 25255-nya sama ya, tidak, networknya semua sama ya. Nah, lantas kemudian yang berbeda adalah IP router tujuannya. Kita lihat si router 2 ini untuk bisa menghubungi si jaringan hijau, dia mau tidak mau harus selalu melewati router 1 dengan alamat IP 10.10.10.1. Makanya ini adalah ini. Ya. Nah, jadi 10.10.10.1 itu adalah routing si router 2 untuk bisa menghubungi jaringan yang berwarna hijau. Ya, dia untuk bisa menghubungi hijau ini yang ada di bawah, dia harus selalu melewati 10.10.10.1. Makanya di sininya IP router tujuannya adalah 10.10.10.1. Dan yang perintah yang kedua untuk menghubungi si jaringan kuning, dia harus selalu melewati 20.20.22. Nah, ini si router 2 untuk bisa menghubungi si jaringan kuning, dia harus selalu melewati 20.20.22. Ini salah ya. Harusnya ini 20.20.22. Ya, mohon maaf. Ini harusnya 20.20.22. Nah, yang ini. Nah, itu untuk router 2. Jadi hanya ada 2 rute. Karena router 2
semuanya terhubung secara langsung ke merah, ke ungu, dan ke biru, kecuali ke hijau dan ke kuning. Makanya harus dilakukan routing untuk jaringan ke hijau, dan untuk ke jaringan kuning. Dan yang terakhir, routing yang ketiga adalah untuk router yang paling kanan. Nah, kita bahas lagi, kita ganti warnanya sama orange saja. Router 2 ini dia terhubung secara langsung hanya ke si ungu dan hanya ke si kuning. Makanya untuk router yang ketiga ini proses static routingnya ada 3 lagi, sama seperti yang router yang pertama ini. Sama seperti router yang pertama, dia routingnya ada 3 karena router 3 ini dia tidak terhubung secara langsung ke si merah, ya. Dia tidak terhubung secara langsung ke si hijau, dan dia tidak terhubung secara langsung ke si biru. Makanya routingnya ada 3. Routing untuk yang ke biru dulu, ya, 172.168.1.0, kemudian routing yang ke si hijau, dan untuk routing yang ke si merah ini. Nah, ini ya, saya juga berikan kode warna yang berbeda supaya bisa dipahami oleh kalian. Kalau ini sama 255 255 255 ya, sama semuanya. Dan ini 20 20 21 ini adalah, nah, untuk bisa menghubungi si biru, untuk bisa menghubungi si merah, untuk bisa menghubungi si hijau ini, si router 3 ini dia harus pasti selalu melewati ke IP router 2, yaitu 20 20 21. Nah, ini 20 20 21. Dengan kondisi seperti ini, maka seluruh jaringan komputer sudah bisa terhubung secara langsung, ya, sudah bisa dapat saling menghubungi. Kita coba simulasikan. Nah, sini terlihat semuanya sudah diberikan IP, ya. Router 1 dia ada 2 jaringannya aktif. Untuk ke 10.10.1 yang melalui Ethernet 01, dan untuk ke 192.168 melalui Ethernet 00 ini, ya. Begitupun yang router 2 ini. Router 2 ada 3 jaringan yang aktif, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah, dengan IP-nya juga sudah tersetting dengan kondisi sudah tersetting seperti yang ada di depan ini. Begitupun juga router 3 terhubung ke 2 jaringan ungu dan jaringan kuning, dengan IP masing-masing itu sudah tersetting. Lantas kemudian PC 0 ini juga sudah punya IP 192.168.1.2, PC 1 172.168.1.2, dan PC 2 100.100.102. Sudah sesuai dengan networknya masing-masing. Baik, kita coba lakukan routing di router yang paling kiri dulu. Nah, enable. Nah, kita coba do show IP route. Nah, ini kita lihat routingnya sudah ada atau belum. Tidak ada. Belum ada routing statis, ya. Belum ada routing statis karena belum ada routing yang dengan kodenya adalah S, static. Nah, sekarang kita coba lakukan routing yang pertama. Nah, routing yang pertama ke jaringan biru dulu. IP route jaringan biru, IP-nya. Nah, ini 172.168.1.0, netmasknya tadi 255.255.255.0. Kemudian untuk bisa menghubungi si biru ini, si router 1 selalu melewati 10.10.10.2. Nah, ini 10.10.10.2. Oke, selesai. Kemudian kita coba routing untuk ke si kuning. Si kuning tadi IP-nya 100.100 ya.
IP route 100 100 100 0 255 255 255.0. Nah, sama seperti yang tadi, untuk bisa melewati data ke si kuning, si router 1 pasti selalu melewati 10 10 10 2. 10 10 10 2. Nah, dan yang terakhir ke jaringan yang ungu. Ke jaringan yang ungu ini. Ke jaringan yang ungu ini network address-nya berarti 2020 ya. Kita coba buka PDF-nya dulu. Nah, ini 2020. IP route 20 20 20 0 255 255 255.0 dan pasti selalu melewati 10 10 10 2. Nah, 10 10 10 2. Nah, sudah, kita coba buka lagi show IP route-nya. Nah, ini sudah ada 3 buah routing statis menuju 20 20 20 0, menuju 100 100 100 0, dan menuju 172.168.1.0. Nah, ini semua di router 1 sudah tersetting routingnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk di router 2. Nah, kita lihat. Nah, IP route-nya juga semua masih tidak ada statik. Ya, semua masih L sama C. L itu lokal, C itu connected, yang terhubung secara langsung. Nah, kita lihat bahwa router 2 ini dia tidak terhubung secara langsung ke si hijau dan ke si kuning. Maka kita lakukan perintah IP route dulu. Nah, IP route ke si hijau dulu. 192.168.1.0 255 255 255.0. Nah, lantas si router 2 untuk bisa menghubungi jaringan hijau dia pasti selalu melewati 10 10 1 kan ya. Nah, di sini adalah 10 10 10 1. Nah, selesai untuk jaringan hijau. Kemudian untuk jaringan kuning ini 100 100. Nah, IP route 100 100 100 0 255 255 255.0. Nah, untuk bisa menghubungi si kuning, si router 2 pasti akan selalu melewati 20 20 20 2. Nah, 20 20 2. Oke, selesai. Kita coba show IP route-nya. Nah, ini juga sudah ada lagi. Sudah ada 2 static routing, yaitu menuju 100 100 100 0 tadi ya. Kemudian menuju 192.168.1.0 melalui 10 10 1 untuk ke jaringan hijau dan 20 20 22 untuk ke jaringan kuning. Nah, baik. Lantas yang terakhir adalah untuk routing yang ketiga, router yang paling kanan. Enable dulu. Oke. Nah, ini juga sama ya. Belum ada static routing karena C sama L semua kodenya. Kemudian kita coba routing dulu ke si hijau. Ke si hijau ini itu IP route 192.168.1.0 255 255 255.0 dan router kanan untuk bisa menghubungi router atau jaringan hijau dia selalu melewati 20 20 20 1. Ini 20 20 21.
terhubung ke jaringan hijau. Kemudian berikutnya terhubung ke jaringan biru. Nah, terhubung ke jaringan biru yang kedua nih. Nah, ini. Tadi yang hijau ya. Sekarang yang biru 172. Nah, IP route 172.168.1.0.255.255.255.0 dan tadi pasti selalu melewati 20 1. Dan yang terakhir, untuk bisa melewati jaringan ke si merah, nah ini kita buka PDF-nya. Nah, ini si merah 10 10 10 0. IP route 10.10.10.0 255.255.255.0 dan untuk bisa melewati data ke 10.10.0 si router 3 lagi-lagi selalu melewati 20 20 20 1 20 20 20 1. Selesai. Kita coba show IP route lagi. Nah, ini sudah ada 3 static routing ke 10 10 10 tadi ke jaringan merah ini ya. Kemudian ke 172 ke jaringan hijau, lantas terakhir adalah ke 192 ke jaringan 172 ke jaringan biru dan 192 tadi ke jaringan hijau. Nah, dengan kondisi seperti ini kita coba uji coba apakah seluruh komputer PC 0, 1, 2, PC 0, PC 1 dan PC 2 sudah bisa saling terhubung atau tidak. Kita tes yang pertama, yang paling sederhana adalah sesama jaringan dulu. PC 0 ke router 1 sukses. PC 1 ke router 2 sukses. PC 2 ke router 3 juga sukses. Nah, kemudian sesama router. PC router 1 ke router 2. Nah, ulangi. Router 1 ke router 2 sukses ya. Router 2 ke router 3 agak fail, kita ulangi. Router 2 ke router 3 sukses ya. Nah, sekarang apakah lintas network sudah bisa saling terhubung dengan static routing yang barusan kita konfigurasikan atau tidak? Tentunya kita coba ngetesnya dari PC ke PC di network yang lain. PC 0 kita coba menghubungi PC 1. Nah, sukses. Nah, PC 0 kita coba menghubungi PC 2. Sukses juga. Sebaliknya, PC 1 menghubungi PC 0. Sukses. PC 1 menghubungi PC 2 juga sukses. Kemudian berikutnya yang dari PC 2 menghubungi PC 1 sukses. Dan yang terakhir PC 2 menghubungi PC 0 juga sukses. Nah, ini ya semua sudah sukses. Dengan demikian, static routing 3 router ini sudah berhasil diimplementasikan. Sekali lagi, kesimpulannya adalah static routing adalah static routing 3 router seperti topologi di depan mengkonfigurasikan di mana masing-masing router yang tidak terhubung secara langsung wajib dilakukan static routing. Sebagai contoh, saya ulangi. Sebagai contoh, saya ganti dulu ininya warna hitam. Nah, router 1 ini dia hanya terhubung secara langsung ke router ke jaringan merah dan ke jaringan hijau ini. Maka mau tidak mau si router 1 ini supaya bisa saling terhubung ke seluruh komputer yang ada di topologi ini, maka perlu dilakukan routing ke jaringan ungu, ke jaringan biru dan ke jaringan kuning. Karena jaringan ungu dan jaringan biru dan jaringan kuning dia tidak terhubung secara langsung ke router 1. Begitupun router 2. Router 2 ini terhubung ke 3 jaringan secara sekaligus, yaitu si merah ya, si biru dan si ungu. Maka untuk router ini supaya bisa menghubungi jaringan
hijau dan jaringan kuning, maka perlu dilakukan routing. Dan yang terakhir, router ketiga ini dia hanya terhubung secara langsung ke si ungu dan ke si kuning saja, maka perlu dilakukan routing ke merah, perlu dilakukan routing ke hijau, dan perlu dilakukan routing ke biru. Dengan demikian, kalau sudah dilakukan proses routing ke semua jaringan yang terdapat di topologi tersebut, maka seluruh jaringan komputer dapat saling menghubungi. Seluruh perangkat yang terhubung di jaringan ini dapat saling terhubung. Demikian, terima kasih.